Eternal Secret King, Chapter 276. Bab 276, Situasi tak terduga. Saudari Xiaoning akan menang. Ya, ini juga akan diperhitungkan untuk meningkatkan reputasi bengkel Azure Frost Elixir. Di antara kerumunan, beberapa murid dari Azure Frost Elixir Workshop berdiskusi dengan lembut dengan ekspresi bersemangat. Itu hanya elixir tingkat 2. Bahkan jika dia memenangkan ini, apa hubungannya dengan reputasi kita? Reputasi lokakarya Azure Frost Elixir telah dibangun selama ribuan tahun. Apa hubungannya dengan dia? Orang yang berbicara adalah seorang kultivator wanita dengan gaun kuning panjang. Dia memiliki sosok yang menggairahkan dan dagunya sedikit terangkat, memperlihatkan lehernya yang ramping dan cantik seperti angsa dengan ekspresi angkuh. Jelas bahwa wanita berbaju kuning memegang posisi tinggi di bengkel elixir Azure Frost karena beberapa pembudidaya yang berdiskusi sebelumnya langsung diam ketakutan setelah mendengarnya berbicara. Kakak senior yang benar sekali. Seorang murid dari Azure Frost Elixir Workshop menjawab sambil tersenyum. Di sisi lain, sekelompok murid dari True Fire Elixir Workshop juga menyaksikan situasi yang terungkap dengan ekspresi muram. Situasinya tidak bagus. Kakak senior dia akan kalah. Jangan khawatir, tidak mungkin wanita dari Sekte Azure Frost itu akan menang hari ini. Tunggu tatapan senior Brother He untuk bertindak. Orang yang berbicara mengenakan jubah merah samar dan bibirnya sedikit melengkung dengan ekspresi dingin. Namanya Pang Ming dan dia adalah penggarap pendirian yayasan yang sempurna. Di sampingnya ada singa roh yang tampak ganas. Menggali tanah dengan kakinya, mulut binatang itu terbuka sedikit, memperlihatkan taringnya yang tajam di dalamnya. Di ruang kosong, elixir furnace di depan Su Xiaoning memancarkan aroma obat yang harum yang semakin kaya saat ini, menyebar ke kerumunan. Asap putih mengepul melalui lubang-lubang elixir furnace, mengubah kabut di sekitarnya sambil menyelimuti Su Xiaoning di dalamnya. Penyembunyian tubuhnya yang samar-samar membuatnya tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Seorang lelaki tua berambut putih mengendus aroma yang melayang dan menutup matanya dengan mabuk. Berdasarkan pengalamanku, gadis dari Sekte Azure Frost ini seharusnya menyempurnakan elixir generasi roh yang sempurna. Setelah mendengar itu, hati semua orang berdetak kencang. Pria tua itu adalah master penyempurnaan elixir tingkat lanjut yang paling terkenal di kota Yongxing, hasilnya tidak akan jauh berbeda dari kliennya. Hexing juga tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Kilatan melintas di matanya saat dia melihat ke arah Pang Ming yang berada di kerumunan sambil memadatkan ramuannya. Pang Ming mengerti dan menganggukkan kepala singa roh di sampingnya. Dengan gerakan cepat, singa roh itu menggeram dalam-dalam dan melompat ke depan, mengayunkan cakarnya sambil menamparkan ke arah tungku elixir milik Su Xiaoning. Perubahan itu terlalu mendadak sehingga bahkan para penonton tidak mengharapkannya, apalagi Su Xiaoning yang fokus pada penyempurnaan ramuannya. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota Zhou Agung di mana pertempuran dilarang. Sekarang mereka sudah dekat dengan kompetisi sekte, suasananya semakin tegang. Tidak jauh dari sana, seorang penjaga dari salah satu dari 3 regu penjaga besar, Hering Merah, mengendarai Hering Merahnya dan berpatroli di udara sambil memegang kapak belati di tangannya dengan ekspresi tegas. Namun, tidak ada yang menyangka singa roh dari lokakarya elixir api sejati ini akan melompat keluar pada saat seperti ini. Iya, dengan mudah, singa roh menerbangkan elixir furnace milik Su Xiaoning dengan satu tamparan. Itu jatuh ke tanah dengan keras dan elixir di dalam elixir furnace meletus, menyebabkan asap hitam mengepul. Jelas sekarang bahwa formasi elixir telah gagal. Tabu terbesar dari proses pembentukan elixir adalah untuk mengganggu seseorang. Sedikit fluktuasi dalam kondisi mental seseorang dapat menyebabkan formasi elixir gagal, apalagi elixir furnace mereka terlempar. Ah, Su Xiaoning menjerit dan darah mengalir di lengannya. Ketika singa roh menjatuhkan elixir furnace, Su Xiaoning mengalami goresan dari singa roh di lengannya karena dia bereaksi lebih lambat. Meski bukan cedera serius, bajunya bernoda merah. Setelah mengetuk tungku elixir dan melukainya, singa roh berlari kembali di bawah teguran Pang Ming. Terbatuk lembut, Pang Ming memberikan senyum palsu. Rekan Taois dari bengkel Azure Frost Elixir, maaf. Saya telah gagal mengendalikan binatang buas saya dengan benar, untuk berpikir bahwa itu akan habis dan mengejutkan Anda. Aku akan segera menghukumnya. Dengan mengatakan itu, Pang Ming menepuk kepala singa roh dengan ringan. Itu mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh sebelum menggosok tubuh Pang Ming. Haha, tawa pecah dari kerumunan workshop True Fire Elixir. Semua orang secara alami dapat mengatakan bahwa Pang Ming telah memerintahkan singa roh untuk menyakiti gadis itu dan menjatuhkan tungku elixir. Melihat elixir furnace yang jatuh tidak jauh dari tanah, Su Xiaoning mengatupkan bibirnya. Dia sudah lupa tentang rasa sakit di lengannya dan matanya memerah, sedikit berkaca-kaca. Pada saat itu, emosi pertama yang menyembur ke dalam diri Su Xiaoning bukanlah kemarahan, melainkan kesedihan. Sejak awal, dia tidak terganggu sama sekali dan dengan sepenuh hati fokus untuk menyempurnakan elixir generasi rohnya. Dia tidak salah, dia sangat fokus, namun, itu dihancurkan oleh orang lain dan usahanya sia-sia. Dia hanya sedikit pendek, mendesah. Ramuan generasi roh yang sempurna baru saja akan lahir tetapi hilang begitu saja, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas serempak. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Karena singa roh tidak mengincarnya, persepsi rohnya tidak bereaksi. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa para pembudidaya lokakarya elixir api sejati akan berani memerintahkan singa roh mereka untuk menyerang seseorang di depan semua orang di ibu kota. Melihat Xiaoning yang berdiri di tempat sambil menangis, niat membunuh di hati Su Zimo melonjak dan hampir mustahil untuk ditahan. Nian Qi, yang berdiri di sampingnya, adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia merasakan rasa gentar yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari Su Zimo. Melirik curiga, jantung Nian Qi berdetak kencang saat dia melihat tatapan Su Zimo. Dia telah menyaksikan tatapan menakutkan itu sekali lagi. Itu adalah tatapan yang sama yang dimiliki Su Zimo pada malam setengah tahun yang lalu ketika dia berhadapan dengan 2 inti emas. Itu dingin, acuh tak acuh, dan tenang seperti lautan pemusnahan. Nian Qi merenung sejenak sebelum meninggalkan kerumunan diam-diam. Dia melihat sekeliling dan melesat ke suatu tempat di dekatnya. Saat dihadapkan pada situasi tak terduga seperti itu, Su Zimo tidak langsung muncul. Sebaliknya, dia tenang dan memandang dengan dingin. Dia sedang menunggu reaksi dari kedua faksi. Pada saat ini, orang-orang yang seharusnya memiliki reaksi terbesar adalah penjaga Hering Merah yang sedang berpatroli dan bengkel elixir Azure Frost tempat Xiaoning berasal. Namun, Su Zimo kecewa. Dia secara pribadi menyaksikan tatapan 2 penjaga Hering Merah menatap tempat ini. Berlama-lama sebentar, mereka memilih untuk memalingkan muka dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Bengkel elixir api sejati benar-benar keterlaluan. Itu benar, sudah jelas bahwa roh singa sengaja membuat masalah tapi mereka berpura-pura tidak bersalah.
Di antara kerumunan, seorang kultivator mengerutkan kening dan bertanya, penjaga herring merah ada di dekat sini. Mereka sepertinya telah menyaksikan semuanya, mengapa mereka belum bergegas ke sini? Aku pikir kamu tidak tahu, kan? Seorang lelaki tua berkata, dikatakan bahwa komandan penjaga herring merah, inti emas dengan julukan herring botak, pernah tinggal selama beberapa waktu di sekte api sejati dan dengan demikian dianggap sebagai setengah murid mereka. Karena penjaga herring merah ini adalah bawahannya, mereka biasanya akan memberi wajah pada sekte api sejati. Selain itu, masalah ini bukan masalah besar. Bahkan jika ada yang memilih untuk mengejarnya lebih jauh, kemungkinan besar itu tidak akan terselesaikan. Mengapa kamu mengatakan itu? Singa roh keluar untuk membuat masalah dengan menjatuhkan eliksir furnace. Jika Hesing dan yang lainnya bersikeras bahwa mereka gagal mengendalikannya dengan benar dan singa roh melakukannya atas kemauannya sendiri, apa yang dapat dilakukan seseorang terhadap mereka? Eternal Secret King, Chapter 277. Bab 277, Sombong. Seperti yang dikatakan orang banyak, para penjaga herring merah jelas bias dan memilih untuk tidak menyadari semua yang sedang terjadi. Beberapa pembudidaya dari Azure Frost Elixir Workshop sangat marah dan akan melangkah maju untuk berdebat ketika mereka ditahan oleh tatapan tajam wanita berpakaian kuning dan mundur tanpa daya. Mayoritas murid dari Azure Frost Elixir Workshop marah tetapi tidak ada dari mereka yang berani menentang otoritas wanita berpakaian kuning itu. Su Xiaoning berbalik secara naluriah dan melihat wajah dingin wanita berbaju kuning itu. Saat ini, dua faksi yang seharusnya menonjol memilih diam. Di tengah kerumunan, Su Xiaoning tampak kesepian dan tak berdaya, dia bingung. Selesai. Saat itu, Hesing berteriak pelan. Ramuan dengan aroma obat yang menyegarkan keluar dari eliksir furnace miliknya dan berputar di udara. Semua orang memusatkan perhatian mereka, 3 pola obat mujarab. Eliksir generasi roh tingkat unggul. Fufu. Hesing melambai dan mencubit ramuan di ujung jarinya dan terkekeh pada Su Xiaoning yang tidak jauh. Kamu kalah, Suster Junior Su. Bravo, kakak senior He. Kurasa kakak senior He hanya menggunakan 70% dari keahliannya kali ini. 70%, mustahil. 30% paling banyak. Para pembudidaya dari bengkel eliksir api sejati memuji tanpa malu-malu tetapi sorakan dari kerumunan di sekitarnya jarang dan hampir tidak ada. Semua orang tidak buta. Sementara obat mujarab kelas atas jarang terjadi, Su Xiaoning kemungkinan besar akan menciptakan obat mujarab yang sempurna dengan 5 pola obat mujarab jika bukan karena situasi yang tidak terduga. Sudah jelas siapa yang akan menang. Sekarang Hesing memiliki keberanian untuk berbicara tentang kata-kata seperti itu, semua orang mengutuk dalam hati bahwa dia tidak tahu malu. Namun, mereka memiliki reservasi dan tidak ada yang akan menonjol secara terang-terangan. Saudari muda Su, karena kamu kalah, kami akan mengikuti kesepakatan awal kami. Serahkan tungku eliksir itu, Hesing tersenyum puas. Aku tidak kalah. Su Xiaoning tidak takut, dia tidak mundur dan suaranya tegas. Senyum di wajah Hesing membeku sesaat sebelum kembali normal dalam sekejap. Jangan khawatir, saudari muda Su. Meskipun Anda kalah, saya masih akan membayar 2 kali lipat harga untuk membeli eliksir furnace itu. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda selama Anda menyerahkannya. Saya tidak kalah, Su Xiaoning mengulangi 3 kata itu. Seketika, ekspresi Hesing menjadi gelap. Su Xiaoning, jangan menolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Reputasi lokakarya Azure Frost Elixir akan terpengaruh karena Anda mengingkari kata-kata Anda dan tidak memiliki kredibilitas. Kata-kata Hesing tidak hanya menjungkirbalikkan fakta, itu bahkan menjadi beban besar baginya. Su Xiaoning mengangkat kepalanya dengan ekspresi pantang menyerah, tidak menunjukkan tanda-tanda sujud. Xiaoning, saat itu, wanita berpakaian kuning dari Azure Frost Elixir Workshop menonjol dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan eliksir furnace itu ke rekan Taois He. Beku, mata Su Xiaoning dipenuhi rasa tidak percaya. Keributan juga terjadi di antara kerumunan. Su Zimo menyaksikan semuanya dengan tenang dengan tatapan gelap. Ada keraguan lain di hatinya, mengapa wanita berbaju kuning ini mengincar Xiaoning. Dia sedang menunggu jawaban. Wanita berpakaian kuning itu melanjutkan dengan perlahan, karena kamu memilih untuk bertaruh dengannya, kamu harus mengakui kekalahanmu. Bagaimana bisa seorang murid dari Sekte Azure Frost mengingkari kata-kata kita? Tapi, aku tidak kalah sama sekali. Jika dia tidak. Su Xiaoning hendak membela diri ketika wanita berbaju kuning memotongnya. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Saya hanya peduli dengan hasil dan hasilnya adalah Anda kalah. Suara wanita berbaju kuning itu dipenuhi dengan sedikit ketegasan saat rasa dingin di matanya semakin meningkat. Sosok Su Xiaoning bergoyang dan warna dari wajahnya langsung terkuras. Sebelumnya, bahkan ketika Hesing sombong, Su Xiaoning tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Tapi sekarang, bahkan ketika rekan sektenya sendiri memilih untuk melawannya, pilar dukungan terakhir Su Xiaoning telah runtuh. Wanita berpakaian kuning itu memelototi Su Xiaoning dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Azure Frost selalu berhubungan baik dengan Sekte Api Sejati. Akan lebih baik jika hubungan kita tidak terpengaruh karena kamu. Serahkan eliksir furnace dan minta maaf kepada rekan Taois He dan kami akan membiarkan masalah ini berakhir di sini. Meminta maaf. Su Xiaoning tersenyum pahit, matanya dipenuhi ejekan. Bolehkah saya bertanya kepada kakak senior yang, apa yang saya lakukan salah? Kamu berani tidak mematuhi perintahku. Ekspresi wanita berbaju kuning itu menjadi gelap saat dia berbicara dengan tegas. Jangan mengira kamu bisa kurang ajar hanya karena Yao Xue mendukungmu. Izinkan saya memberitahu Anda, mengesampingkan fakta bahwa dia belum kembali, bahkan setelah dia kembali, saya, Yang Yu, akan menjadi orang yang mengambil gambar di sini di bengkel eliksir Azure Frost di ibu kota Great Zhou. Sementara orang luar tidak akan lebih bijak, Su Zimo menangkap beberapa informasi dari itu. Pertama, Ji Yaoxue belum kembali ke ibu kota. Ini normal. Ada lebih dari sebulan tersisa sebelum kompetisi sekte dan sebagian besar sekte belum bergerak. Kedua, pasti ada perseteruan antara Yang Yu dan Ji Yaoxue. Terlebih lagi, Yang Yu tidak mengetahui identitas asli Ji Yaoxue. Jika Yang Yu mengetahui identitas Ji Yaoxue yang sebenarnya dan berani bersikap kurang ajar, itu hanya berarti wanita ini idiot. Kembali ketika mereka berdua pertama kali bertemu, Ji Yaoxue menyembunyikan nama belakang dan identitasnya. Itu memang gayanya dalam melakukan sesuatu. Ketiga, Yang Yu kemungkinan besar mengincar Xiaoning karena Ji Yaoxue. Di mata Yang Yu, Xiaoning berhubungan baik dengan Ji Yaoxue dan merupakan musuh, oleh karena itu alasan mengapa dia terus mempersulit Xiaoning. Su Xiaoning mengatupkan bibir merahnya dengan air mata yang bertebaran di matanya tetapi menolak untuk jatuh. Perlahan, dia mengeluarkan eliksir furnace dari tas penyimpanannya. Itu adalah tungku kecil dan tampak agak tua. Sangat usang, itu ditutupi dengan perunggu berbintik-bintik. Tidak ada yang istimewa tentang eliksir furnace hanya dengan melihatnya secara sederhana.
Namun, pada saat itu, darah segar menetes ke tungku perunggu dari lengan Su Xiaoning yang sebelumnya terluka. Saat itu bersentuhan dengan darah Su Xiaoning, eliksir furnace menyala dengan cahaya menyilaukan yang membuat semua orang terkejut. Tepat setelah itu, aroma obat yang samar keluar dari eliksir furnace. Kali ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa eliksir furnace benar-benar harta karun. Mata He Xing berbinar saat keserakahan melintas di matanya dan dia menjilat bibirnya. Saat itu, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa eliksir furnace menyerupai sesuatu yang dijelaskan dalam sebuah buku kuno di True Fire Sect. Itu sebabnya dia mengganggu Su Xiaoning berkali-kali untuk mencoba dan membelinya. Ini juga karena mereka berada di ibu kota. Jika mereka berada di luar, He Xing akan membunuhnya dan mencuri harta karun itu. Sekarang, sudah jelas bahwa eliksir furnace memang tidak biasa dan kemungkinan besar adalah barang yang dijelaskan dalam buku kuno. Pikiran tentang hal itu dijelaskan dalam buku kuno menyebabkan hati He Xing terbakar dengan semangat, dia bahkan lebih bertekad untuk mendapatkan eliksir furnace bagaimanapun caranya. Yang Yu memandang tungku eliksir di tangan Su Xiaoning dan membeku sesaat saat keheranan berkedip di matanya. Dia jelas tidak menyangka eliksir furnace menjadi harta karun. Untuk sesaat, jejak penyesalan melintas di mata Yang Yu. Jika dia tidak mengizinkan Su Xiaoning untuk menyerahkan tungku eliksir itu, mengingat otoritasnya di lokakarya eliksir Azure Frost, dia kemungkinan besar akan dapat mengklaim tungku eliksir itu untuk dirinya sendiri. Di bawah tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya, Su Xiaoning merasa seolah-olah dia akan terkoyak kapan saja. Dia ketakutan dan tak berdaya sementara anggota tubuhnya menjadi dingin. Untuk beberapa alasan, sesosok tiba-tiba melintas di benak Su Xiaoning. Sosok itu mengenakan jubah hijau. Meskipun dia tidak tinggi, besar atau kokoh, dia bisa melindunginya dari angin dan hujan. Pada saat itu, Su Xiaoning sepertinya mendengar suara lembut, "Xiaoning, jangan takut." Eternal Secret King, Chapter 278. Bab 278, pecah. Sosok itu muncul di benaknya dan suara itu bergema di kedalaman ingatannya, memberi Su Xiaoning rasa hangat. Tepat setelah itu, Su Xiaoning melihat seseorang. Seorang pria berbaju hijau berjalan perlahan. Sosoknya tidak tinggi, besar atau kokoh. Namun, itu secara bertahap tumpang tindih dengan sosok dalam ingatan Su Xiaoning. Saat dia melihat orang itu, bibir Su Xiaoning sedikit terbuka. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Itu halusinasi, kan? Su Xiaoning tidak bisa mempercayainya. Dia mengangkat lengan bajunya dan menyeka air mata di matanya, menatap orang yang mendekat dengan mata melebar. Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tatapan pria berjubah hijau itu masih hangat seperti sebelumnya. Su Xiaoning mencengkeram bibir ceri dengan tangan mungilnya dan tubuhnya sedikit gemetar. Sekali lagi, matanya tertutup kabut berkabut. Datang di hadapan Su Xiaoning, pria berjubah hijau itu tersenyum dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk mencoba menghapus air mata di wajahnya, berkata dengan suara lembut, "Jangan khawatir, aku di sini." Pada saat ini, Su Xiaoning akhirnya yakin bahwa semua yang ada di hadapannya bukanlah halusinasi. Su Zimo benar-benar muncul. Dia tidak turun dari langit juga tidak datang dengan warna pelangi dan keagungan yang mengesankan. Meskipun hanya dia, Su Xiaoning merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia alami. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan kehilangan kata-kata sementara air mata mengalir di wajahnya. Pada saat itu, semua keluhan di hatinya sepertinya telah dilampiaskan. "Siapa kamu? Ini bukan urusanmu, jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri." He Xing mengerutkan kening dan memarahi Su Zimo dengan tatapan dingin. Su Zimo berbalik curiga dan menatap He Xing dengan acuh tak acuh. Sementara tatapannya tenang seperti air, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati He Xing berdenyut karena rasa takut. Menunjuk tungku eliksir di telapak tangan Xiaoning, Su Zimo tersenyum. "Simpan saja, Anda tidak kalah, jadi mengapa Anda memberikannya kepada orang lain?" "Ya." Su Xiaoning mengangguk berat dan mengembalikan eliksir furnace ke dalam tas penyimpanannya dengan membalik telapak tangannya. Dia tidak mau menyerah. Namun, tidak ada yang pernah membantunya sejak awal atau bahkan berbicara untuknya. Bahkan rekan sektenya dari bengkel eliksir Azure Frost memaksanya untuk menyerahkan tungku eliksir. Pada saat itu, Su Xiaoning merasa kedinginan dan tak berdaya. Jalannya ke depan gelap dan dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Tapi sekarang Su Zimo berdiri di sampingnya, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia tidak salah dan dia tidak perlu berkompromi. Ekspresi He Xing menjadi gelap dan dia berkata dengan nada kasar, "Su Xiaoning, apa artinya ini? Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda setelah kalah?" Su Xiaoning menjawab, "He Xing, saya akan mengatakannya lagi, saya tidak kalah. Semua orang yang hadir menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya dan Anda juga paling tahu itu. Hati nurani saya bersih." Kata-kata Su Xiaoning tegas dan kuat, menyebabkan Su Zimo mengangguk dengan ekspresi setuju di matanya. Kepribadian Xiaoning telah tumbuh lebih kuat setelah berkultivasi di sekte Azure Frost selama beberapa tahun terakhir. "Jadi, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak ingin dilepaskan." He Xing mengepalkan tinjunya erat-erat dengan tatapan tajam. Su Zimo berbalik dan berjalan di depan He Xing, bertanya tanpa ekspresi, "Ini adalah dinasti Zhou Agung. Apa yang ingin kamu lakukan di bawah hidung kaisar?" "Hahaha." He Xing tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah Su Zimo dengan mata mengejek. "Kamu benar-benar terlalu naif." "Oh." Su Zimo mengangkat alisnya. He Xing menyeringai mengerikan. "Memang, saya tidak akan berani membunuh siapapun di sini. Tapi apakah kamu percaya bahwa aku akan menamparmu beberapa kali di sini dan bahkan ketika martabatmu diinjak-injak, penjaga Herring Merah bahkan tidak akan peduli?" Ketika mereka mendengar itu, orang banyak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ini adalah tindakan intimidasi yang lengkap, karena nyawa Su Zimo tidak akan terancam bahkan jika dia ditampar beberapa kali oleh He Xing, penjaga Herring Merah akan menutup mata terhadapnya dan mengabaikan semuanya sepenuhnya. Namun, jika Su Zimo membalas, penjaga Herring Merah pasti akan turun tangan. Pada saat itu, Su Zimo pasti salah. Setelah mendengar kata-kata He Xing, ekspresi Su Zimo menjadi tenang seperti biasanya. "Kamu tidak berani membunuh, tapi aku melakukannya. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu di tempat jika kamu berani menyentuhku?" Saat dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Itu Gayung bersambut. Apa maksud pria berjubah hijau itu? Dia menyatakan bahwa dia berani membunuh di bawah hidung kaisar di dinasti Zhou besar. Orang ini entah orang gila atau seseorang yang menyemburkan omong kosong. Fufu, mencoba menakutiku. Setelah hening sejenak, He Xing tiba-tiba tertawa. Dia tahu bahwa Su Zimo sama dengan dia dan hanya pada tahap akhir yayasan pendirian.
Terlepas dari apakah Su Zimo berani menyerang atau tidak, bahkan jika dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya dan mencoba menyerang, He Xing tahu dia pasti bisa segera mundur. Pada saat itu, penjaga Hering Merah akan masuk dan menekan orang itu. Memikirkan hal itu, He Xing mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan pipi Su Zimo dengan ejekan dingin. Pada saat yang sama, Su Zimo bergerak. Itu adalah gerakan dan sikap yang sama persis. Namun, kecepatan Su Zimo jauh lebih cepat daripada kecepatan He Xing. He Xing hanya mengulurkan telapak tangannya, tetapi bagi Su Zimo, ujung telapak tangannya tampak seperti batu kilangan yang bergerak dengan niat membunuh yang tajam yang tiba seketika. Wajah He Xing disambut dengan embusan angin jahat. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Aura kematian menyelimutinya, hampir mencekiknya. He Xing telah salah menghitung sesuatu. Pada jarak ini, dia tidak akan bisa kabur sama sekali jika Su Zimo bergerak. Bang! Telapak tangan Su Zimo mendarat dengan keras di pipi He Xing dengan bunyi gedebuk. Puff! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kepala raksasa He Xing pecah oleh telapak tangan Su Zimo. Cus otaknya berceceran di mana-mana saat darah mengalir keluar. Mayat tanpa kepala He Xing masih berdiri di tempat, kejang-kejang tak terkendali. Kerumunan itu langsung terdiam. Semua orang menyaksikan adegan yang sulit dipercaya dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Sementara Su Zimo telah memberikan peringatannya, tidak ada yang mengharapkan dia untuk benar-benar bergerak. Selain itu, dia sangat tegas dan tanpa ampun. Perasaan seolah-olah kultivator berjubah hijau sedang mencari alasan acak hanya untuk membunuh He Xing. Sebagai salah satu master penyempurnaan eliksir yang paling menjanjikan di antara generasi muda dari Sekte Api Sejati, He Xing masih bersemangat dan memandang rendah segalanya beberapa saat sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi mayat tanpa kepala dengan satu tamparan dari pembudidaya berjubah hijau yang tidak dikenal ini. Semuanya terjadi terlalu cepat. Semua orang memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Jika ini adalah pertarungan dan penjaga Hering Merah turun tangan, hal yang paling mungkin terjadi adalah pihak yang salah akan diusir dari ibu kota. Tetapi jika seseorang meninggal, si pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Itu juga alasan mengapa bahkan He Xing harus mengakui bahwa dia tidak dapat membunuh di dalam ibu kota meskipun memiliki penjaga Hering Merah sebagai pendukung. Pembunuhan. Ceritan pecah dari kerumunan. Tidak jauh dari sana, dua penjaga Hering Merah menyaksikan semua yang terjadi dan mata mereka berkilat tak percaya. Terkejut sesaat, mereka berteriak sebelum bergegas dengan marah pada burung Hering Merah mereka sambil memegang kapak belati mereka. Semua orang dari lokakarya eliksir api sejati tampak seperti pembunuh saat api memuntahkan dari mata mereka. Pang Ming berkata dengan dingin, sudah berakhir untukmu, nak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Singa roh di sampingnya menurunkan tubuhnya dan juga meraung ke arah Su Zimo dengan marah. Tatapan Su Zimo dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, khawatirkan dirimu dulu. Eternal Secret King, Chapter 279. Bab 279, Pembantaian. Jantung Pang Ming berdetak kencang saat mendengar kata-kata Su Zimo. Apa artinya itu? Apakah itu berarti pembudidaya berjubah hijau ini masih berani? Sebelum Pang Ming bisa menyelesaikan pikirannya, sosok Su Zimo melintas dengan gerakan cepat dari Divine Stick Flating dan muncul di hadapan yang pertama secara instan. Dia berkata dengan dingin, karena kamu tidak bisa mengendalikan binatang buasmu, aku akan mengendalikannya untukmu. Aura ganas menelannya, mencekiknya saat jantungnya bergetar. Tiba-tiba, Pang Ming merasa bukan manusia yang menyerangnya, tetapi binatang iblis yang bahkan lebih menakutkan daripada singa roh di sampingnya. Singa roh tampaknya merasakan bahaya saat bulunya berdiri tegak. Tubuhnya yang sudah besar membesar sekali lagi, terlihat sangat berani. Mengaum, itu berteriak ke arah Su Zimo, menggetarkan kehampaan saat memamerkan taringnya dengan liar. Raungan singa sangat kuat dan membawa kekuatan yang sangat besar, ledakan kekuatan yang tiba-tiba memang akan mengejutkan para pembudidaya biasa. Namun, Su Zimo sepertinya tidak mendengar apapun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Su Zimo jauh lebih kuat daripada roh singa ini dalam semua aspek tubuhnya. Itu bukan hanya roh iblis biasa, bahkan raungan binatang sisa kuno mungkin tidak bisa mengejutkan Su Zimo. Pada saat yang sama dengan aumannya, singa roh itu melompat ke udara dan mengayunkan cakarnya, membuka mulutnya untuk menggigit leher Su Zimo dengan kejam. Kamu pasti mencari kematian. Su Zimo mencemooh dengan dingin dan mengulurkan tangannya, menekan kepala singa itu ke tanah dengan keras dengan serangan telapak tangan. Ini bukanlah gerakan yang luar biasa, tetapi pertempuran dengan kekuatan kasar. Singa roh memanfaatkan kekuatan dari semua anggota badan dan melompat. Ditambah dengan tubuhnya yang kuat sebagai iblis, ia harus berada di atas angin. Namun, di depan semua orang, saat singa roh itu melompat, Su Zimo mendorongnya ke bawah dengan cara yang lebih ganas. Bang! Menekan kepala singa roh, Su Zimo menghancurkannya ke tanah dengan biadab saat lempengan batu hancur dan darah segar tumpah kemana-mana. Kawah besar terbentuk di tanah dan tengkorak singa benar-benar hancur, jelas sudah mati. Set! Semua pembudidaya yang menyaksikan pemandangan itu tersentak kaget. Seberapa kuat tubuh orang ini? Dia benar-benar menghancurkan roh iblis sampai mati dengan satu telapak tangan. Orang itu pasti telah mengembangkan beberapa teknik penempaan tubuh yang kuat. Dia terlihat lemah tapi kekuatan semburan tubuhnya terlalu besar. Mungkinkah dia dari Sekte Pegunungan Selatan? Saya mendengar bahwa mereka memiliki teknik penempaan tubuh terkuat di antara 5 sekte utama. Dia sepertinya bukan dari Sekte Pegunungan Selatan kita. Adakah yang pernah melihat orang ini sebelumnya? Seorang pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan bertanya dengan bingung. Saat Pang Ming mengeluarkan pedang terbang tingkat menengah, singa roh di depannya sudah mati. Itu terlalu cepat. Pang Ming menggigil ketakutan saat melihat tatapan Su Zimo saat kulit kepalanya kesemutan sementara kakinya melemah. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa pria berjubah hijau itu sama sekali tidak berniat melepaskannya. Berhenti. Tidak jauh dari sana, dua penjaga Hering Merah berteriak dan menyerang. Burung bangkai merah yang mereka tunggangi mengeluarkan pekikan yang tajam dan tajam, memelototi Su Zimo dengan niat ganas. Fiuh, fiuh. Kedua penjaga Hering Merah memegang kapak belati di satu tangan sambil menamparkan tas penyimpanan mereka dengan tangan lainnya, memanggil pedang terbang mereka yang menembak ke arah Su Zimo ketika mereka mengarahkannya ke depan. Pergi. Pada saat yang sama, Pang Ming menyusun pikirannya dan menyuntikkan energi roh ke dalam pedang terbang di telapak tangannya dengan gila. Itu bersinar terang dan menusuk ke depan dengan deru. 3 pedang terbang merobek udara pada saat yang sama dalam 3 arah berbeda. Su Zimo mencibir sedikit dan membungkuk, hampir menempel ke tanah saat dia merayap ke depan. Tubuhnya berkerut ke tingkat yang tak terbayangkan seperti anaconda, nyaris menghindari 3 pedang terbang tanpa cedera.
Saat berikutnya, Su Zimo berdiri di depan Pang Ming dan mengulurkan tangannya, mencengkeram leher Pang Ming dengan erat. Patah, jakun Pang Ming hancur dan matanya hampir keluar. Dengan kepala miring dan lidah terjulur, dia jatuh lemas ke tanah, sudah mati. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah membunuh 2 orang. Kerumunan berada dalam kekacauan. Ini adalah ibu kota Zhou Agung. Di siang hari bolong, dalam keadaan di mana penjaga herring merah berada di dekatnya, tidak ada yang mengira bahwa pembudidaya berjubah hijau ini berani membunuh bukan hanya 1, tetapi 2 orang. Orang itu gila. Itulah pemikiran yang terlintas di benak sebagian besar pembudidaya saat mereka dengan cepat berpencar, takut akan terlibat. Beraninya kau bertindak begitu berani di ibu kota, bajingan. Dalam waktu sesingkat itu, kedua penjaga herring merah telah tiba. Di kejauhan, penjaga burung herring merah lainnya sedang melaju menuju tempat ini dengan beberapa titik putih lain yang melesat seperti kilat. Hari ini adalah giliran Scarlet Vulture dan White Hawk untuk berpatroli di ibu kota. Bintik putih di langit adalah penjaga White Hawk. Su Zimo memandangi penjaga herring merah yang bergegas mendekat dan mengejek dengan mata mengejek. Jadi, kalian berdua tidak buta. Anda datang tepat waktu kali ini. Semua orang yang hadir bisa mendengar sarkasme dalam nada suara Su Zimo dan diam-diam terkejut. Pria ini benar-benar berani dan berani memprovokasi siapapun. Pada saat berikutnya, adegan yang lebih mengejutkan lagi terjadi. Su Zimo tidak menghindari atau menghindar dari penjaga herring merah yang masuk. Matanya berbinar saat dia mengulurkan tangannya dan melompat, meraih cakar dari 2 burung nasar yang ada di udara. Burung nasar roh terkejut dan mengepakkan sayap mereka, menyebabkan hembusan angin kencang dan kerikil memenuhi langit. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk terbang ke atas. Di sisi lain, 2 penjaga herring merah yang menunggangi burung herring tidak peduli. Mata mereka memancarkan niat membunuh saat mereka menusukkan kapak belati mereka ke arah Su Zimo dengan kejam. Ayo turun. Su Zimo berteriak keras dan mengerahkan kekuatan di kedua tangannya, menarik kedua burung nasar dari udara dengan cara yang tidak masuk akal. Kekuatan 2 burung nasar tidak bisa dibandingkan dengan sarjana yang tampaknya lemah ini. Bang, bang. Hampir pada saat yang sama, kedua burung nasar roh itu mendarat dengan keras di tanah, mengeluarkan ratapan sedih saat debu berterbangan di sekitar mereka. Adapun 2 penjaga herring merah, mereka kehilangan keseimbangan dan mereka hampir saling menikam dengan kapak belati mereka. Segera, kedua pria itu melompat turun dari burung nasar mereka, terlihat sangat menyedihkan. Puff, Su Zimo mengambil langkah besar ke depan dan segera menginjak-injak burung nasar di bawahnya sampai mati. Dengan membalikkan tubuhnya, dia terjun langsung ke pelukan penjaga herring merah dan bersandar dengan ganas. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Orang itu terhuyung mundur 3 langkah sebelum berhenti. Segera, darah di wajah orang itu memudar. Sementara baju sirah yang dia kenakan masih utuh, tubuhnya di dalam telah meledak menjadi kabut darah saat anggota tubuhnya berterbangan kemana-mana. Ramping yang tampaknya sederhana itu mengandung semua kekuatan Su Zimo. Meskipun penjaga herring merah itu berada di yayasan pendirian yang disempurnakan, tidak mungkin tubuhnya mampu menahan ledakan kekuatan yang begitu mengerikan. Penjaga herring merah lainnya baru saja menyalurkan energi rohnya dan kapak belatinya bersinar dengan cahaya terang. Dia akan maju ketika dia melihat apa yang terjadi dan ragu-ragu, gemetar. Penjaga Scarlet Vulture dan White Hawk di dekatnya sedang bergegas, tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya melawan orang gila ini hanya untuk sesaat marah. Ketika semua orang tiba, orang ini secara alami akan dieksekusi. Tatapan Su Zimo dalam dan tak terduga. Seolah-olah dia telah melihat niat pria itu secara instan ketika dia melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan berpikir untuk pergi, serahkan hidupmu. Eternal Secret King, Chapter 280. Bab 282 Komandan. Ah, penjaga herring merah yang tersisa mengeluarkan raungan keras dan cahaya ganas melintas di matanya. Dari cara Su Zimo menyerang sebelumnya, tidak mungkin dia bisa kabur dari jarak sejauh ini. Satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk hidup adalah bersaing dengan Su Zimo selama beberapa putaran sambil menunggu bala bantuan dari penjaga Scarlet Vulture dan White Hawk lainnya. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah berada di hadapannya. Kapak belati di tangan penjaga herring merah bersinar terang. Mengerahkan kekuatan di kedua lengannya, itu bergetar dan penjaga herring merah menggambar setengah lingkaran di udara, mengiris ke arah Su Zimo dengan niat dingin. Energi roh melonjak dan kapak belati tampaknya telah mengumpulkan topan energi roh yang sangat menakutkan. Ekspresi Su Zimo tetap tidak berubah saat dia mengulurkan telapak tangannya dengan cara yang sederhana, menyambut kapak belati yang masuk tanpa kekuatan yang terlihat gulungan dan getaran seperti lidah. Topan energi roh yang mengelilingi kapak belati menghilang seketika. Berdengung, kapak belati bergetar hebat dan penjaga herring merah tidak bisa lagi menahannya. Telapak tangannya retak dan dipenuhi darah segar saat dia menjerit kesakitan. Di bawah pengawasan banyak orang, saat kedua belah pihak melakukan kontak, senjata penjaga herring merah telah diambil oleh pembudidaya berjubah hijau yang tidak dikenal. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Dia hanya penggarap pendirian yayasan tahap akhir, tetapi dia bisa melanjutkan dengan senjata roh menggunakan tubuhnya sendiri. Seberapa kuat fisik orang ini? Tatapan Su Zimo terasa dingin saat dia mencengkeram kapak belati yang diambil dan menusukkannya ke atas secara terbalik. Puff, kilatan darah muncul. Tenggorokan penjaga herring merah di seberangnya tertusuk dan matanya redup saat dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Semua orang memandang dengan kaget ketika rahang mereka terbuka karena tidak percaya. Situasi telah berubah terlalu cepat sehingga banyak orang belum dapat bereaksi. Sejak Su Zimo menyerang hingga sekarang, 4 orang telah tewas di tempat dalam waktu singkat. Sudah cukup mengejutkan bagi semua orang ketika Su Zimo membunuh 2 pembudidaya dari bengkel eliksir api sejati. Ketika dia dengan tegas menekan 2 penjaga herring merah dengan dominasi ekstrim di kemudian hari, semua orang merasa ngeri. Memutuskan untuk membunuh. Sudah lama sejak saya melihat seorang kultivator yang kejam. Dalam kerumunan, seorang lelaki tua meratap dan diam-diam terkejut. Jadi bagaimana jika dia memutuskan untuk membunuh? Dia masih orang mati. Itu benar, orang itu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia hanya membunuh murid-murid lokakarya eliksir api sejati. Tapi sekarang dia bahkan membunuh penjaga herring merah, itu mirip dengan menantang otoritas keluarga kerajaan secara terbuka. Tatapan semua orang tertuju pada Su Zimo saat mereka berbicara, takut dia akan bergegas ke kerumunan dan membunuh mereka dengan sembrono. Lagi pula, Su Zimo sudah menjadi orang mati di mata mereka. Karena dia tahu bahwa dia akan mati, wajar baginya untuk membunuh beberapa orang lagi. Tanpa diduga, Su Zimo meletakkan tangannya di belakang punggung dengan ekspresi acuh tak acuh setelah membunuh keempat orang itu tanpa tindakan ekstrim lainnya. Penjaga herring merah dan elang putih telah tiba dan membentuk pengepungan. Su Zimo juga tidak kabur, seolah dia sudah menyerah.
Namun, yang membingungkan semua orang adalah bahwa tidak ada jejak kepanikan atau ketakutan di mata Suzimo, mereka dalam dan gelap seperti sumur kuno tanpa sedikit pun fluktuasi. Pada saat itu, kultivator berjubah hijau dengan 4 mayat di sekelilingnya berubah menjadi misteri. Tidak ada yang bisa membacanya sama sekali. Awalnya, semua orang tidak siap dengan betapa tiba-tiba pria itu menyerang. Pada akhirnya, ketenangannya membingungkan semua orang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah, sebenarnya, kultivator berjubah hijau itu mungkin tidak akan mati. Apa maksudmu? Seseorang bertanya. Pria tua itu melanjutkan, apakah kalian memperhatikan bahwa kesalahan sebenarnya bukan terletak pada orang itu karena Hei Xing adalah orang yang menyerang lebih dulu. Jika kita melihat hal-hal dari perspektif itu akan menjadi penjelasan yang masuk akal untuk tindakan pria itu setelah itu bahkan jika itu mungkin ekstrim. Meskipun pertempuran tidak diperbolehkan di ibu kota, jika seseorang menyerang orang lain, tidak mungkin yang terakhir menerima serangan tanpa bergerak di tempat, dia pasti bebas untuk membalas. Niat lelaki tua itu sederhana, jika semuanya didasarkan pada premis bahwa Hei Xing menyerang Suzimo terlebih dahulu, tindakan Suzimo di kemudian hari akan dianggap sebagai pembelaan diri. Itu tidak akan membantu, orang ini pasti sudah mati. Itu benar, bahkan jika dia memiliki sisi nalar, dia menghadapi dua faksi kuat dari Sekte Api Sejati dan penjaga Herring Merah. Status apa yang dia miliki untuk melawan kedua faksi itu? Kecuali status orang ini begitu tinggi sehingga bahkan Kaisar Zhou Agung harus memberinya wajah, tidak mungkin dia akan selamat dari ini. Tidak jauh dari situ, Su Xiaoning baru saja tersadar dari keterkejutannya dan hendak berlari ke arah Suzimo ketika dia berhenti. Mata Suzimo menyipit saat dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan tajam. Situasinya rumit dan tidak pasti saat ini, dia juga tidak yakin apa yang akan terjadi pada akhirnya. Mengingat keadaan seperti itu, Suzimo tidak ingin Xiaoning terlibat di dalamnya. Hati saudara kandung itu terkait erat dan Xiaoning mengerti. Meskipun dia tidak melangkah maju, matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Slosh, slosh, slosh. Tak lama kemudian, penjaga Scarlet Vulture dan White Hawk yang paling dekat dengan tempat itu tiba. Melihat beberapa mayat di tanah, sebagian besar penjaga memiliki ekspresi dingin saat mereka menatap Suzimo dengan niat membunuh yang tak terbatas. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, suara dingin dan menyeramkan terdengar. Di depan semua orang, sesosok terbang dengan kecepatan kilat dan muncul di udara dalam sekejap mata, berdiri tegak di udara tanpa apapun di bawah kakinya. Itu adalah inti emas. Orang itu mengenakan jubah merah dan memiliki kepala botak. Membawa aura dingin, tatapannya setajam elang. Salam, Komandan. Di udara, banyak penjaga burung Herring Merah berteriak serempak. Orang yang datang adalah Komandan penjaga Herring Merah, pria yang dijuluki Herring Botak dengan metode kejam dan temperamen keras. Herring Botak memiliki serangkaian siksaan unik yang akan memastikan kehidupan neraka bagi setiap pembudidaya yang jatuh ke tangannya. Dikatakan bahwa beberapa pembudidaya yang telah menyinggung Herring Botak sebelumnya disiksa olehnya selama sebulan penuh sampai pikiran mereka menjadi gila. Akhirnya, mereka dibunuh sedikit demi sedikit dengan cara yang mengenaskan tanpa beristirahat dengan tenang. Ada pepatah di dinasti Zhou besar bahwa seseorang lebih suka bunuh diri daripada mendarat di tangan Herring Botak. Tepat setelah Herring Botak tiba, sosok lain juga turun. Mengenakan kemeja putih murni, wanita itu memiliki fitur luar biasa saat pedang panjang tergantung di pinggangnya, dia anggun seperti bulu. Salam, Komandan. Setelah melihat orang ini, banyak penjaga White Hawk di udara menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Penjaga White Hawk semuanya adalah pembudidaya wanita. Sekarang mereka berteriak serempak, suara jernih mereka menarik perhatian semua orang yang hadir. Orang yang datang adalah Komandan penjaga White Hawk, Bai Yuhan. Saat kompetisi sekte semakin dekat, ibu kota memiliki 2 regu penjaga yang berpatroli secara bergiliran setiap hari, meninggalkan regu penjaga lainnya untuk beristirahat sebelum bergilir. Pasukan penjaga yang berpatroli di ibu kota hari ini adalah penjaga Herring Merah dan Elang Putih. Sekarang, 2 komandan regu telah tiba. Saat dia melihat keempat mayat di tanah, Bai Yuhan sedikit mengernyit. Tatapannya mengamati Suzimo sebelum dia menggelengkan kepalanya. Baginya, kultivator berjubah hijau ini tidak dikenal dan tidak membawa lencana sekte di pinggangnya, kemungkinan besar dia adalah seorang kultivator keliling dari luar ibu kota. Jika demikian, nasib orang itu sudah diputuskan.